Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Fedi Setiawan dari kelas C mata kuliah Analitika dan Visualisasi Data dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Manohara. Nah, kali ini saya akan praktikan ulang terkait dengan pemenuhan dari ujian kompetensi ketiga mata kuliah analitika dan visualisasi data. Baik, untuk itu izin Bapak untuk saya melakukan praktik ulang atas apa yang menjadi pemenuhan ujian kompetensi ketiga. Baik, kita langsung saja mulai. Nah, sebelumnya Bapak telah mengirimkan data, yaitu data, mungkin ini bisa dikatakan data penjualan, gitu, yang telah Bapak kirim melalui WA Group. Nah, data tersebut seperti yang kita ketahui bersama, data ini dari Excel harus diimport terlebih dahulu ke dalam Google Spreadsheet. Nah, gunanya untuk apa? Karena pada kali ini kita akan menggunakan olah data melalui Google Data Studio. Maka pastinya Google hanya bisa membaca dari yang sesuai platformnya, sehingga data yang ada di yang ada di Microsoft Excel kita copy masukkan ke dalam spreadsheet. Baik, selanjutnya kita bisa membuat ini laporan kosong. Nah, kali ini kita akan membuat visualisasi data. Nah, di sini kita telah ditimbulkan pop-up, yaitu berupa tambahkan data ke laporan. Ya, kita harus menghubungkan Google Data Studio ini dengan data kita. Nah, data kita adalah data penjualan gift and hampers DIY. Kita tambahkan. Oke, setelah itu, nah, oke, kalau kayak gitu, baik, kita langsung saja bisa memulai. Yang pertama yaitu seperti kita ketahui adalah membuat yang namanya header dulu. Kita membuat header dulu, gunanya untuk membuat judul biar tampilannya menjadi lebih menarik. Nah, kita bisa menggunakan customize fill color-nya. Nah, misalkan saya mau warna ini aja. Nah, saya itu jangan lupa kita harus menggunakan logo perusahaan itu sendiri. Nah, seperti ini. Kita bisa sesuaikan. Oke, setelah itu jangan lupa juga kita bisa menambahkan yang namanya uh, teksnya ya. Bisa menambahkan teks terlebih dahulu. Nah, terserah teman-teman bisa menggunakan apa tulisannya. Misalkan saya analitika dan visualisasi data gift and hampers. Jadi bisa juga dilakukan
adjustment juga, baik itu dari ukuran fontnya, baik itu dari fontnya, bisa menggunakan ya sesuai dengan uh, selera masing-masing. Sesuai dengan kreativitas. Kita cari yang pas. Ya. Kita bisa menggunakan perataannya. Terserah teman-teman mau menggunakan perataan apa. Oke, setelah itu sudah jadi untuk headernya. Selanjutnya yang kita perlu lakukan yaitu dengan visualisasi data, yaitu menampilkan brand scorecard-nya. Teman-teman bisa menggunakan tools-tools di sini. Saya menggunakan ini. Nah, kita bisa melakukan di sini. Nah, data 1000 ini kita dapatkan dari mana? Nah, 1000 ini didapatkan dari riwayat transaksi yang telah terjadi. Nah, di sini di spreadsheet ini telah tercatat semua dengan total transaksi yaitu 1001, di mana 1001 ini satu itu adalah line-nya atau judulnya, header-nya. Maka terbaca jadinya 1001 di datanya. Tapi untuk di sini karena dia font, maka dia hanya mendeteksi angka saja. Jadi 1000. Judulnya tidak terhitung. Nah, selanjutnya daripada setelah itu kita bisa mensisipkan rentang waktu. Nah, rentang waktu gunanya nanti misalkan kita mau apa? Mau melihat data transaksi untuk tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu kita bisa mengetahuinya. Nah, kita bisa klik di sini rentang waktu. Nah, kita harus tahu rentang waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bulan berapa sampai bulan berapa. Kalau dari sini kita bisa ketahui bahwasanya dari data di sini diketahui yaitu mulai dari tahun 2019 Januari tanggal 1 sampai dengan akhir yaitu Maret 31 Maret 2019 kita terapkan. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa melakukan adjustment juga, baik itu adjustment terkait dengan apa namanya? Terkait dengan fill color-nya, background-nya. Nah, ya, kita coba biar tampilannya lebih enak. Nah, ini seperti ini. Nah, itu aja. Oke, ini juga bisa kita lakukan adjustment. Belakang kita bisa pakai text ya. Nah, baik, setelah itu kita perlu membuat yang selanjutnya, yaitu terkait dengan uh, mensisipkan apa itu namanya? Sebentar, kita cari dulu mensisipkan. Kita cari dulu kolom drop down dari mana? Drop down. Nah, drop down di sini. Oke. Nah, kita harus ubah dulu drop down ini kan invoice ID. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu melihat transaksi untuk di beberapa wilayah sehingga dari data yang ada di dalam drop down ini kita bisa ubah kontrolnya, yaitu bisa menjadi sesuai dengan apa yang kita
kita butuhkan. Nah, kalau di sini yang dibutuhkan itu adalah kota. Kita bisa menambah fisik di kota. Selanjutnya kita bisa men-set up juga terkait dengan warnanya sesuai dengan keinginan dari masing-masing. Ini kita bisa sesuaikan untuk ukurannya seperti apa, seberapa maksudnya. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu untuk mensisipkan lagi yang namanya input untuk mencari transaksi. Kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan kotak input namanya. Oke, dari kotak input ini kita bisa mengatur ukurannya. Nah, untuk data kontrolnya ya kita yang permintaannya di sini yaitu adalah invoice ID atau ya, data kode barangnya gitu ya, atau bisa dikatakan kalau misalkan uh, dari perusahaan apa pengiriman barang itu nomor resi gitu untuk melihat apakah transaksi ini benar-benar ada atau hanya fiktif gitu. Jadi kita invoice ID. Terus selanjutnya kita bisa mensisipkan yang namanya slider ya untuk melihat bahasanya untuk transaksi ini transaksi satu tergantung sih transaksinya itu. Maaf, kita jelaskan terlebih dahulu. Maksudnya dari slider itu kita mau lihat transaksi 7 itu ada berapa misalkan gitu. Itu transaksi 5 ada berapa, transaksi 8 ada berapa gitu. Jadi itu nanti kita bisa mengetahui kita sesuai permintaan yaitu kita cari quantity. Nah, selanjutnya kita bisa merename menjadi slider quantity. Oke, nah, kayak gini. Tuh, 3 transaksi, total kuantitas 3, dari total transaksinya itu ada 797 gitu. Nah, selanjutnya bukan dalam hal ini adalah membuat yang namanya diagram line rentang waktu yang kita bisa melakukannya dengan cara bagi berikut ini, yaitu kita bisa mensisipkan, kita cari rentang waktu diagramnya mana. Nah, ini deret waktu. Nah, kalau di sini saja. Kita coba setting terlebih dahulu. Kita masukin datanya. Oke, benar sumber datanya ini. Lalu dimensi rentang waktunya kita menggunakan date ya. Kita drag aja masukkan di sini. Lalu untuk dimensionnya juga menggunakan date. Dan untuk ini metriknya kita bisa menggunakan totalnya. Ya, nggak ada customize lain. Sebelumnya, maaf, Bapak Wahyu Manohara, saya tidak mengetahui ini kenapa bisa terjadi konfigurasi diagram tidak lengkap. Nah, di sini dikatakan bahwasanya boleh saja, bisa saja kombinasi di dimensi atau metrik itu tidak valid. Nah, saya sudah mengikuti sesuai dengan seperti apa yang Bapak ajarkan. Saya juga sudah pindah device dan tentu saja seperti ini. Oleh karenanya, ya saya sebenarnya paham cara menjelaskannya, tapi nggak tahu kenapa dari data yang saya sudah coba berulang-ulang masih saja seperti ini. Jadi mungkin bisa dilanjut saja ke
next selanjutnya untuk praktiknya ini. Jadi apapun nanti ya saya pasrahkan aja ke Bapak, tapi saya tidak tahu ada kesalahan di komputer saya atau bagaimana gitu. Kita lanjut yaitu pada pie, diagram pie. Nah, dalam hal ini dalam diagram pie itu dari dimensinya itu kan dead ya, sedangkan dari yang Bapak Wahyu Manohara ajarkan yaitu bahwasanya eh, dimensinya yang kita perlukan itu adalah paymentnya ya, seperti yang pernah kita pelajari. Paymentnya dalam data ini yaitu ada tiga, e-wallet, cash, credit card gitu ya. Kita ubah dimensionnya ini menjadi dimensi payment sehingga akan muncullah kita bisa lanjut lagi. Nah, kita copy dulu sebelumnya. Oke, kita bisa menggunakan style sesuai dengan teman-teman yang minta atau sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Terserah teman-teman mau menggunakannya seperti apa. Saya sih senang yang warna hitam. Saya pakai ini saja. Oke, selanjutnya yang diminta yaitu terkait dengan apalagi diagram pi sudah, diagram. Nah, selanjutnya adalah diagram batang. Kita bisa mensisipkan diagram batangnya. Nah, diagram batang. Diagram batang. Kita bisa menggunakan ini. Ini tetapinya kita bisa menggunakan uh, dimensinya. Dimensinya kita menggunakan produk line. Kalau matriksnya kita pilih menggunakan quantity. Nah, kita bisa melakukan menaik. Jadi seperti punden berundak. Oke, kan naik, 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 naik. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan lagi yang lain, yaitu sound adjustment ini untuk bentuknya atau temanya terserah teman-teman. Selanjutnya kita menginsert tabel.
Insert tabel, terus saja ini kanvasnya masih kecil ya. Nggak salah ini ya, 1500. Nah, oke. Tabel sudah. Nah, kita yang perlu lakukan selanjutnya yaitu adalah mengubah dimensinya yaitu diantaranya apa, dimensinya kita bisa menggunakan data head, terus kita tambahkan lagi selain head kita ada invoice ID, terus branch, ada payment, city, customer type, gender, sama produk lain. Oke, selanjutnya matriksnya kita bisa menggunakan quantity, lalu kita bisa menambahkan lagi menjadi unit price, terus kita bisa menambahkan lagi total. Oke, lalu kita bisa urutkan mana ini. Oke, selanjutnya kita bisa mengubah untuk tata letaknya seperti apa. Kita klik aja 2 kali di setiap selnya, maka nanti akan ada secara otomatis bisa menyesuaikan lebar dari setiap selnya. Nah, oke. Nah, kita visualisasi data kita saat ini sudah selesai. Nah, kita coba praktikkan ya. Nah, kita bisa mempraktikkan. Misalkan kita ingin melihat transaksi dari tanggal berapa sih. Kita mau lihat, misalkan kita mau lihat transaksi kita dari tanggal, misalkan ya, 2019 Januari, tanggal 1 sampai Februari tanggal 5 kita terapkan. Dan untuk kotanya misalkan Mandalay aja. Nah, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Februari itu di kota Naipitau itu terdapat total transaksi yang seni yaitu sebesar 328 transaksi. Nah, dengan data transaksinya adalah sebagai berikut ini. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwasanya untuk intensitas pembayarannya yaitu tinggi pada cash yaitu sekitar 39% dengan pembayaran kredit card sebesar 27,4%
dan sisanya digunakan dalam pembayaran e-wallet gitu, yaitu dengan kuantitas tingginya pemesanan produk yaitu terdapat pada food and beverage dengan yang paling rendah home dan lifestyle gitu. Nah, kita coba menggunakan slider quantity. Slider quantity ya, misalkan kuantitasnya yang 6 gitu. Nah, di dalam slider kuantitas yang 6 ini, kuantitas yang terjual 6, nah dalam hal ini di kota Naipitau pada tanggal 1 sampai 5 Februari, yaitu total transaksinya sebesar 171 transaksi dengan kuantitas pemesanan produk tertinggi yaitu masih food and beverage dan yang paling rendah home and lifestyle. Nah, dalam hal ini di dalam diagram yang error ini nanti akan terlihat seperti tren apa ya, diagram chart gitu ya, naik turun itu di situ nanti akan terlihat bahwasannya yang tertinggi pada transaksi kapan, jadi ada tanggalnya. Tadi di dalam transaksi ini bisa apa, bisa terilustrasikan gitu. Jadi seperti grafik naik turun. Nah, di sini nanti akan bisa kita ketahui tanggal berapa sih transaksi itu terjadi yang paling tinggi. Jadi seperti itu. Lalu coba kita normalkan kembali. Kita pakai tools yang terakhir yaitu Invoice ID. Nah, kita bisa lihat. Nah, misalkan ini nih sama halnya. Mungkin teman-teman tidak asing ya dengan apa namanya, seperti kita cek resi itu dari apa, dari barang yang kita beli di marketplace online. Nah, kurang lebihnya hampir sama itu di Invoice ID ini. Jadi di Invoice ID ini kita gunakan agar apa? Agar lebih mudah bagi perusahaan untuk melihat apakah uh, terjadi transaksi fiktif atau tidak, seperti itu. Bentar. Nah, misalkan kita mau ngecek header kuantitasnya. Karena ini websitenya, aplikasinya ini kurang support Pak, dan dia macet-macet. Mungkin saya bisa jelaskan saja ya Pak ya. Jadi nanti invoice ID yang ada di tabel ini kita bisa kopikan ibarat kata nomor resinya ke dalam tools ini. Jadi nanti langsung bisa mendeteksi apakah benar-benar ada atas transaksi yang telah tercatat di dalam tabel ini atau apakah tidak ada. Jika ada berarti transaksi itu benar-benar terjadi. Namun apabila transaksi itu tidak ada, maka transaksi tersebut itu adalah transaksi fiktif. Baik, mungkin itu saja Pak yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.